Kami dari kelompok 8 yang membahas materi tentang restrukturisasi perusahaan yang beranggotakan saya sendiri, Viana Kedagres, Verus Niken Akila, dan Junafin Aji. A. Pengertian restrukturisasi. Perusahaan perlu mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan. Menurut beberapa ahli, definisi restrukturisasi adalah sebagai berikut. Menurut David, restrukturisasi sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Sedangkan menurut Bramantio, strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, sakit, atau adanya ancaman bagi organisasi atau industri di ambang pintu perubahan yang signifikan. Pemilik umumnya melakukan perubahan dalam tim unit manajemen, perubahan strategi, atau masuknya teknologi baru dalam perusahaan. B. Tujuan restrukturisasi. Menurut Bramantio, restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go public, maksimalisasi nilai perusahaan dicirikan oleh tingginya harga saham perusahaan dan harga tersebut dapat bertengger pada tingkat atas. Bertahannya harga saham tersebut bukan permainan pelaku pasar atau hasil goreng-menggoreng saham, tetapi benar-benar merupakan cermin ekspektasi investor akan masa depan perusahaan. Sejalan dengan perusahaan yang sudah go public, harga jual juga mencerminkan ekspektasi investor atas kinerja masa depan perusahaan. Sedangkan bagi yang belum go public, maksimalisasi nilai perusahaan dicerminkan pada harga jual perusahaan tersebut. C. Jenis-jenis restrukturisasi. 1. Restrukturisasi portofolio atau aset merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah seperti aset, lini bisnis, divisi, unit usaha, atau SBU, maupun anak perusahaan. 2. Restrukturisasi keuangan atau modal adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi atau laba, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. 3. Restrukturisasi manajemen atau organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Dalam hal restrukturisasi, manajemen atau organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetitif, staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dari restrukturisasi perusahaan. Yang pertama yaitu ada merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Tujuan dari merger yaitu untuk menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih besar, serta menghindari persaingan antar perusahaan, sehingga meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang ada. Syarat-syarat merger yaitu yang pertama, ada kondisi keuangan masing-masing.
Lalu kedua, kecukupan modal. Ketiga, manajemen, baik sebelum atau sesudah merger. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi konsumen. Lalu bentuk restrukturisasi perusahaan yang selanjutnya yaitu ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap. Alasan perusahaan melakukan penggabungan ini yaitu yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Yang kedua, sinergi. Ketiga, meningkatkan dana. Keempat, menambahkan keterampilan manajemen atau teknologi. Lalu pertimbangan pajak dan meningkatkan likuiditas pemilik dan melindungi diri dari pengambil alihan. Lalu bentuk restrukturisasi selanjutnya itu ada take over atau tender offers dan divestments. Take over yaitu merupakan sebuah istilah yang dipakai dalam dunia perbankan. Dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kreditur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur, sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur yang di awal. Cara terjadinya takeover yaitu ada dua cara, yaitu yang pertama terjadi karena persetujuan secara langsung dan terjadi karena undang-undang secara tidak langsung. Bentuk restrukturisasi yang lainnya yaitu ada divestiture. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang. Dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Motif divestasi yaitu sebuah perusahaan akan melakukan divestasi, menjual bisnis yang bukan merupakan bagian dari bidang operasional utamanya, sehingga perusahaan tersebut dapat berfokus pada area bisnis terbaik yang dapat dilakukannya. Lalu untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, kadang-kadang dipercayai bahwa nilai perusahaan yang telah melakukan divestasi lebih tinggi daripada nilai perusahaan yang belum melakukan divestasi. Lalu yang keempat yaitu unit bisnis tersebut tidak menguntungkan lagi. Bentuk restrukturisasi yang lainnya yaitu ada leverage buyouts. Leverage buyout merupakan pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang teknik pembiayaannya sebagian besar bersumber dari hutang. Lalu ada likuidasi. Likuidasi yaitu proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya, dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan lagi. Tujuan likuidasi yaitu yang pertama, mengkonversi aktiva perusahaan menjadi uang tunai dengan kerugian minim dan realisasi aktiva. Yang ketiga, untuk menyelesaikan kewajiban yang sah dari persekutuan. Dan yang ketiga, untuk membagikan uang tunai dan aktiva lain yang tidak dapat dicairkan kepada masing-masing sekutu dengan cara yang adil. Dalam studi kasus, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memuji keberhasilan PT Semen Indonesia dalam melaksanakan restrukturisasi perusahaan-perusahaan semen nasional menjadi satu grup perusahaan yang kuat. Semen Indonesia telah menjadi contoh restrukturisasi BUMN karena keberhasilan membuktikan betapa mudahnya pembangunan dilakukan dengan bersatunya pabrik semen tersebut ke dalam Semen Indonesia, ujar Dahlan Iskan di Pabrik Semen Padang, Senin 26 Mei 2014. Semen Indonesia telah menjadi holding perusahaan semen internasional yang terdiri dari PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Gresik, dan Semen Tanglong di Vietnam. Keberhasilan restrukturisasi tersebut dibuktikan dengan terus berlanjut pembangunan grup perusahaan semen nasional ini menjadi perusahaan semen berskala internasional yang mampu bersaing dengan perusahaan sejenisnya di seluruh dunia. Betapa suksesnya pola restrukturisasi ini, bahkan Semen Indonesia memiliki pabrik semen di luar negeri, yaitu Semen Tanglong di Vietnam. Bahkan ada tawaran lagi di sana. Ini membuktikan perusahaan kita tidak cuma jago kandang, dan ini harusnya menjadi contoh BUMN yang lainnya dalam melakukan
restrukturisasi, ungkapnya Dahlan Iskan. Untuk kesimpulan, merger usaha adalah proses difusi dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaan dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang merger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Perusahaan melakukan pembenahan supaya segera lepas dari krisis melalui berbagai aspek. Perbaikan tersebut menyangkut berbagai aspek perusahaan, mulai dari perbaikan portfolio perusahaan, perbaikan permodalan, pendampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan, sampai perbaikan sumber daya manusia. Dengan demikian, restrukturisasi perusahaan merupakan kepentingan semua pihak, bukan saja pihak manajemen, namun juga merupakan kepentingan komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham. Juga merupakan kepentingan karyawan secara keseluruhan karena tindakan restrukturisasi akan berdampak pada semua karyawan. Terima kasih.